Shalom, selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Apa itu hari Pentakosta? Pentakosta bicara tentang hari raya 7 minggu dalam perjanjian lama. Dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22. Sebuah hari pesta pertanian pada waktu orang dilarang melakukan pekerjaan. Imamat 23 ayat 21. Pesta ini kemudian digabungkan ke dalam kesadaran sejarah nasional Israel. Dan kemudian dengan pemberian Taurat di Gunung Sinai, karena jarak waktu antara Paskah dan kedatangan di Sinai dihitung sebagai 50 hari dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama. Pesta Pentakosta ditetapkan sebagai jeda tersebut sebagaimana tampak di dalam perjanjian baru, atau kita lihat dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Cerita Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 menggunakan cerita pemberian hukum Taurat di Sinai. Ada beberapa hal yang kita perhatikan ketika berbicara tentang cerita Pentakosta ini. Yang pertama, ada kontras karena orang Kristen seperti diajarkan oleh Paulus, sekarang kita hidup di bawah pimpinan Roh, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hal yang kedua, ada persamaan. Kenyataan pemberian Roh adalah dalam bentuk lidah api, dan penulis Kisah Para Rasul mengingatkan bahwa Tuhan turun dalam api di Sinai. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-18. Hal yang ketiga bicara tentang panen. Panen berjumlah 3.000 orang bertobat, mengingatkan pada panen dalam lingkungan pertanian di dalam perjanjian lama dari pesta tersebut. Keluaran 23 ayat yang ke-16. Terus kalian dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Hari raya 7 minggu, yaitu jatuh pada hari ke-50 sesudah Paskah. Semua orang berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba Roh Kudus menguasai mereka, dan tanda-tanda yang dapat dilihat dan didengar menyertai turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, dan lidah-lidah seperti nyala api yang kelihatan dan hinggap pada mereka masing-masing. Tapi yang mengesankan adalah terjadinya glosolalia, berbicara dalam bahasa lain. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, menarik di dalam pembahasan ini karena apa? Di mana murid-murid terdengar memuji Allah dalam bahasa lain dan dialek yang lain dari bahasa mereka sendiri. Apa yang kita pelajari dari perenungan kita hari ini dalam rangka kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus? Poin saya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11, kata-kata dalam bahasa lain itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar tersebut? Hal yang pertama, berbicara tentang kesaksian perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Hal yang kedua,
kisah tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 35. Hal yang ketiga, ajakan supaya bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 40. Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita melihat dan memperhatikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah ini yang harus diceritakan, muncul pertanyaan seperti yang terdapat juga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Dan hari ini juga dalam kita memperingati pencurahan Roh Kudus, apakah yang saya dan saudara harus berbuat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Jawab Petrus kepada mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus. Mengapa kita perlu menerima karunia Roh Kudus? Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 10. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan dikatakan kamu tidak melihat lagi, atau kita tidak melihat lagi. Yang ketiga akan penghakiman karena dunia ini telah dihukum. Terus kalian dikasihi Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh Kudus ada dalam diri orang tersebut. Yakinlah, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kita. Lirik lagu yang kita ketahui dan sering kita nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Roh Kudus. Percayalah kepada Allah Bapa yang juga hari ini kita tahu sebagai orang yang percaya, kita mengenal, kita percaya kepadanya karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, yakinkan hidup kita bahwa Yesus sanggup menolong kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.